Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar semua adik-adik di rumah? Sehat kan? Bapak Syunin sehat loh. Gimana kabar adik-adik semua nih? Nah, gak terasa ya, nih udah 2 minggu loh kita menjalankan tahun 2022. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Masih semangat kan? Melaksanakan ibadah IHMPA, sekolah minggunya masih semangat kan? Nah, oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kakak ajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Oke, kalau semuanya sudah disiapkan, taruh dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Lalu mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 125 dengan judul Hai Mari Sembah, bait yang pertama dan yang ketiga. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Bait yang ketiga, yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami dari bangun pagi tadi ya Tuhan. Hingga saat ini kami sedang melaksanakan ibadah sekolah minggu IHMPA ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami ya Tuhan, menyertai kami ya Tuhan, memberkati kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang diajarkan oleh kakak nanti, kakak layan kami nanti ya Tuhan, kami mengerti ya Tuhan, sehingga hari lepas hari lagi ya, nanti ya Tuhan, kami bisa melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Vika. Pada pagi hari ini, Kak Vika akan melayani adik-adik, akan cerita tentang firman Tuhan. Ya, sebelum kita membuka kitab, adik-adik dulu pasti sudah mempersiapkan ya kitabnya. Mari kita baca dari Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 dengan terang judul Pemberontakan Umat Israel. Ya, ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada semua umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Saatnya kakak akan memberikan sebuah tayangan film pendek. Adik-adik di rumah, aku harap adik-adik fokus untuk melihat dan memperhatikan apa isi pesan dari film pendek ini ya. Oke adik-adik. Dek, kamu kemana aja dari tadi? Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, Hah? Nggak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu nggak boleh pergi lagi. Ibu, si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Hah, cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. baik Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu nggak penting buat ibu. Ibu, jangan pukul aku, Ibu. Bu, aku mau minta izin, Bu. Boleh nggak antar aku ke gereja? Antar ada ibadah, Bu. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu nggak sih kamu? Dasar. Tapi Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa Ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan?
Tapi ibu sadar nggak perbuatan ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi ibu sadar nggak perbuatan ibu itu salah? Apa ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama ibu? Stop, sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih Bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, Nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama Bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adek sama Bapak. Sabar aja, Nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Gak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama ibu, Kak. Tapi ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik, Kak. Aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang Ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja, Bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku, Ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih tetap mengeraskan hati Ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus, Bu? Dan kenapa juga Ibu sampai melarang aku seperti ini, Bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu. Mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah, Ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku dipenjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan,
Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu, Bu? Kita harus selalu berdoa, Bu. Karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin Ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati, Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang, jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita nggak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja, Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi ibu aja kamu. Tutup mulut kamu. Ibu, adek, cepet kesini. Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak. Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus, padahal udah dilarang sama ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya Pak? Iya Bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya Pak. Ya udah Pak, aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba, Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat ya Tuhan. Nak, Ibu, Bapak, sama Kakak ingin bicara sama kamu, Nak. Iya, mau bicara soal apa Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini Ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang Ibu sudah sadar kalau perbuatan Ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya, Nak, karena Ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya, Nak, Ibu sangat menyesal. Ampuni aku Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi nak. Bapak, Ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya nak. Beneran nih. Iya, benar Nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Tadi adik-adik sudah melihat tayangan video yang kakak kasih. Tadi ada seorang anak, dua anak. Yang satu anak ini dia tidak suka dengan perbuatan yang baik, tidak suka dengan hal-hal yang baik, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, dia nggak suka. Nah, tadi ada satu lagi anak perempuan. Dia sebagai adik dan sebagai anak di situ, dia adalah orang yang mempunyai hati yang taat dan tekun pada Tuhan. Anak perempuan ini tidak disukai oleh keluarganya karena selalu memuji nama Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu ke gereja, selalu beribadah. Sedangkan mamanya, ayahnya, dan kakaknya itu tidak suka dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, hal-hal seperti itu. Tapi yang kita bisa ambil maknanya adik-adik, anak perempuan ini dia tidak membenci keluarganya, melainkan dia tetap selalu tekun, dia tetap selalu taat apa yang harus dilakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya hati keluarganya kembali lagi kepada Tuhan, supaya keluarganya bertobat lagi kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, berarti pesan dari film tadi ialah doa bisa mengubah segalanya adik-adik. Lihat kan sendiri,
Anak perempuan tersebut selalu taat dengan berdoa. Dia selalu bernyanyi terus, dia selalu memuji nama Tuhan walaupun dia dibenci dengan keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti bacaan firman Tuhan kita juga ada yang namanya Yosua dan Kaleb, di mana dua orang pengintai ini adalah diutus oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel waktu itu menuju tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel malah tidak suka dengan Yosua dan Kaleb ini. Nah, Yosua dan Kaleb ini tetap dia selalu setia sama bangsa Israel, selalu dia memberikan arahan kepada bangsa Israel, selalu meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka hingga ke tanah Kanaan. Nah, begitu pula kepada kita adik-adik, kita haruslah seperti anak perempuan tadi, seperti Yosua dan Kaleb juga yang ada di firman Tuhan. Kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai rasa percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Bagaimanapun kondisi kita, kita harus percaya Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mendengar semua permohonan kita, permintaan kita. Dan kita juga jangan lupa untuk bersyukur setelah kita sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, begitulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik bisa melakukannya di kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik Kak Vika mau juga ada kasih tugas, bahwasanya kakak akan ngasih print, ada gambar Yosua dan Kaleb. Adik-adik di rumah bisa membandingkan gambar itu, apa perbedaan, cari 5 perbedaan dari gambar tersebut ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa foto, bisa kirim ke kakak Layan melalui WA, melalui Facebook atau melalui Instagram kakak Layan. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Bye. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita merespon cerita firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 250, Ku Perlukan Juru Selamat, bait yang pertama dan yang ketiga. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bait yang ketiga. Ku perlukan juru selamat dalam tangga juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita beri dan kita berdoa untuk penutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan setiap harinya. Bapa yang baik, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi gereja yang di Tuhan dan bagi gereja yang bersyukur Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau memberkati bagi kedua orang tua kami yang
yang di mana pekerjaannya, Tuhan biarlah memberikan rezeki bagi mereka agar kami selalu merasakan berkat dari keluarga kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah yang sudah kami dengarkan melalui video dan pesan dari kakak lain tadi, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan bersama dengan kami bagaimanapun kondisi dan keadaan kami pada saat ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang merasakan sakit, merasakan ketakutan, merasa keraguan, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu mendengarkan apa permohonan mereka untuk mereka segera sembuh, untuk mereka segera tidak takut lagi, tidak ragu lagi kepada-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk kakak lain kami di dalam pelayanannya, biar Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan dan kehidupannya mereka. Dan juga Tuhan bagi pendeta yang ada di Zebulon maupun Nakit yang Wangkang, hingga semuanya para pelayan Tuhan di gereja, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam kehidupan mereka di pelayanan hingga di kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, juga kiranya Engkau memberkati di dalam sekolah kami, biarlah Bapa yang selalu memberikan berkat bagi kami di dalam kami bisa belajar, bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, dan juga Kau memberkati guru-guru kami dalam pengajarannya bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami ingin berdoa sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, inilah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati.